Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita diberikan kesehatan pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, kali ini Ulun akan membuat video yang mana bertujuan untuk pengambilan nilai untuk middle test pada mata kuliah pendidikan akidah, yang mana pendidikan akidah ini dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Haji Samdani M.Phil.I. yang mana di sini Ulun akan menjawab 5 pertanyaan dari beliau dan juga membahas mengenai 5 materi. Ulun akan membahasnya juga. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama atau soal yang pertama, itu mengenai akidah. Di sini pengertian akidah adalah keimanan atau keyakinan yang pasti tanpa ada rasa keraguan sedikit pun terhadap ajaran Islam. Akidah juga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Kemudian ada pun nama-nama lain dari akidah sendiri seperti Fiqhul Akbar, Tauhid, Iman, Sunnah, Syariah, dan Usuluddin. Kemudian ada pun pembagian atau pembagian dari akidah sendiri. Yang pertama itu ada ilahiyat. Ilahiyat ini adalah pembahasan tentang ketuhanan. Yang kedua ada nubuat. Ini pembahasan tentang para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga adalah ruhaniyat. Ini adalah pembahasan mengenai makhluk gaib seperti setan, iblis, malaikat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada sam'iyat. Ini membahas mengenai alam gaib seperti alam kubur, surga, neraka, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah akidah ini secara ringkasnya adalah misalkan sebuah bangunan, dan akidah ini adalah pondasi awal dari sebuah bangunan tersebut. Kemudian untuk ajaran-ajaran Islam yang lain atau ibadah-ibadah lain adalah pelengkapnya atau diletakkan di atas daripada pondasi tersebut. Jadi akidah ini adalah salah satu peran yang penting atau memiliki peran yang penting dalam diri seorang muslim, karena tanpa akidah ini maka ibadah-ibadah seorang muslim tidak akan kokoh atau kuat, karena akidahnya sendiri tidak ia yakini. Maka dari itu akidah ini sangat penting agar ibadah-ibadah lain dapat berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik. Baiklah, di sini kita akan memasuki pembahasan yang kedua atau materi soal yang kedua, yaitu mengenai fitrah beragama. Nah, fitrah menurut bahasa artinya penciptaan atau kejadian. Nah, jadi setiap manusia yang lahir di muka bumi ini, mereka membawa fitrahnya, yaitu kejadian yang suci, murni, bersih, tanpa dosa sedikit pun. Jadi bayi itu mereka lahir itu suci dan murni, bersih, tanpa dosa.
Lalu pertanyaannya, mengapa ada orang yang beragama setelah lahir beragama misalnya Islam ataupun Kristen atau Yahudi atau lain sebagainya, padahal sejak lahir mereka itu lahir dengan keadaan fitrah mereka yang bersih, suci, tanpa dosa. Nah, di sini kita merujuk lagi kepada faktor dari penyimpangan fitrah sendiri, seperti ada 4. Yang pertama itu ekonomi. Nah, lemahnya ekonomi juga membuat seseorang menjadi menyimpang dari fitrahnya. Dia yang awalnya miskin, kemudian dia berubah menjadi kaya, maka dia akan mudah untuk lupa diri. Kemudian dia menyimpang daripada fitrahnya sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, pendidikan. Nah, lemahnya pendidikan juga menyebabkan seseorang tergelincir dari fitrahnya sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga yaitu adalah faktor lingkungan, seperti dari keluarga, dari teman, dari sahabat, tetangga, atau lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir itu faktor keilmuan. Nah, lemahnya keilmuan seseorang juga bisa berdampak kepada berpengaruhnya terhadap fitrah seseorang. Dia akan mudah untuk tergelincir juga dari fitrahnya sebagai seorang muslim atau sebagai hamba Allah. Nah, di sini ada dalil yang mengenai tadi mengapa orang itu sejak lahir kan memang dia membawa agama Allah. Kenapa setelah lahir dia berubah? Misalnya dia berubah menjadi Kristen atau Protestan atau agama-agama lain. Itu mungkin karena tadi faktor lingkungan. Seperti misalnya orang tuanya yang beragama Kristen, maka dia juga akan mengikuti orang tuanya. Kemudian atau terpengaruh teman, atau terpengaruh tetangga, atau bahkan faktor-faktor lain. Kemudian di sini saya juga akan menyebutkan dalil. Di sini saya juga akan menyertakan dalilnya, yang mana dalil yang pertama adalah maka faktor yang menyebabkan seorang manusia berpaling dari fitrahnya adalah karena dia tidak mengingat perjanjiannya dengan Allah. Quran surah Al-A'raf ayat 174. Kemudian dalil yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrahnya, orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, di sini kita akan memasuki materi pembahasan yang ketiga atau soal yang ketiga, yaitu pembahasan kita mengenai tauhid. Nah, tauhid ini tadi adalah nama lain dari akidah atau keyakinan. Nah, di sini akan membahas dua macam tauhid. Padahal tauhid ini ada 3. Ulun akan bahas 2 saja karena dimintanya 2. Yang pertama, ulun akan bahas mengenai tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang mengesahkan Allah melalui perbuatan. Adapun dalilnya, Allahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbal alamin. Quran surah Al-A'raf ayat 54, yang mana artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Quran surah Al-A'raf ayat 54. Jadi tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang mengesahkan Allah melalui perbuatan, dengan meyakini bahwa hanya Allah lah sang pencipta, sang penguasa, dan sang pengatur alam semesta. Kemudian tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ini mengesahkan Allah melalui
amal ibadah kita, seperti kita sholat, berdoa, terus tawakal, taubat, dan lain-lain sebagainya. Adapun dalilnya yaitu Quran surah Al-Fatihah ayat kelima, yang mana bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran surah Al-Fatihah ayat kelima. Baiklah, di sini kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, apa itu iman? Nah, iman tadi itu adalah nama lain daripada akidah. Iman itu kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap keesaan Allah. Seperti yang kita tahu, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian Islam. Apa itu Islam? Islam adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid. Adapun rukun Islam, seperti yang kita tahu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima berhaji jika mampu. Kemudian apa itu ihsan? Ihsan adalah beribadah seakan-akan kita tuh tidak melihat Allah, tapi Allah yang melihat kita gitu. Jadi kita beribadah dengan khusyuk dan tawakal. Kemudian apa hubungan di antara ketiganya? Nah, ketiganya ini sangat berhubungan erat karena ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Iman itu adalah kepercayaan kita terhadap Allah, keyakinan kita terhadap Allah. Kemudian Islam itu adalah bukti kita meyakini Allah, bukti keyakinan kita terhadap Allah, bukti bahwa kita ini adalah seorang muslim yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ihsan. Nah, ihsan ini adalah etika saat kita berhubungan dengan Allah tadi. Jadi iman, Islam dan ihsan ini sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Jika misalnya kita hanya beriman tanpa melakukan tanpa adanya Islam tadi, tanpa adanya pembuktian kita bahwa kita beriman kepada Allah, maka itu tidak akan, kita tidak disebut sebagai seorang muslim yang sejati gitu. Kemudian kalau tidak ada ihsan juga, maka tidak akan berjalan dengan baik juga gitu. Nah, memasuki materi atau pembahasan soal yang terakhir, yaitu materi mengenai pendidikan pada masa peranatal. Nah, masa peranatal ini adalah masa di mana seorang anak atau bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu, sang ibu. Kemudian adapun metode-metode yang dapat dilakukan itu ada banyak. Ada yang untuk meningkatkan IQ, EQ, dan SQ. Pendidikan masa prenatal ini sangat penting untuk seorang bayi, untuk seorang anak yang masih dalam kandungan, karena itu dapat mempengaruhi dia saat sudah lahir nanti. Apapun yang dilakukan seorang ibu itu pasti akan berpengaruh kepada janinnya yang ada di dalam perutnya. Maka dari itu hendaklah kita menanamkan sesuatu yang baik pula kepada calon buah hati kita.
Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam melakukan pendidikan pada masa peranakan ini. Yang pertama, metode untuk meningkatkan IQ. Metode untuk meningkatkan IQ ini seperti metode membaca, berhitung, kemudian menyanyi. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara misalnya membaca. Kita bisa mendengarkan atau membacakan cerita kepada anak kita yang masih dalam kandungan, misalnya cerita-cerita para nabi dan rasul. Kemudian untuk meningkatkan EQ itu seperti dengan membaca. Kemudian untuk meningkatkan EQ, ada pula metode-metode yang dapat dilakukan pada masa penanaman nilai pada masa prenatal, seperti metode berdoa, kemudian metode menghafal Al-Quran atau mendengarkan lagu. Lagu-lagu ini dengan cara lagu-lagu yang Islami, kemudian menghafal Al-Quran atau mengajarkan huruf-huruf hijaiyah, membaca 1-2 ayat tidak apa-apa gitu. Yang penting ada penanaman nilai dengan menghafal Al-Quran, walaupun yang kita ajarkan hanyalah huruf-huruf hijaiyahnya saja. Adapun untuk meningkatkan SQ, ada metode-metode yang dapat dilakukan pada penanaman nilai pada masa prenatal, seperti metode beribadah dengan cara misalnya seorang ibu melakukan sholat dengan mengajak anaknya untuk melakukan sholat, kemudian dengan membaca Al-Quran, sama seperti beribadah tadi, tapi ini dengan membaca Al-Quran. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu metode akhlak mulia. Jadi seorang ibu atau orang tuanya juga harus memiliki akhlak yang mulia agar nanti anaknya juga dapat turun ke anaknya gitu. Jadi intinya apapun yang dilakukan seorang ibu itu pasti akan berpengaruh kepada anaknya nanti setelah lahir. Maka dari itu hendaknya seorang ibu harus makan makanan yang bergizi agar anaknya nanti lahir dengan sehat. Kemudian hendaknya membaca Al-Quran atau mendengarkan lagu-lagu Islami agar nanti anaknya lahir juga memiliki akhlak yang mulia sama seperti sang ibu. Jangan seorang ibu itu misalnya begadang atau lain sebagainya, atau sering mendengarkan lagu-lagu yang tidak Islami, itu juga pasti akan berpengaruh kepada anaknya nanti setelah lahir. Maka dari itu penting bagi seorang ibu atau orang tua untuk menanamkan nilai pada masa prenatal ini, karena nanti dapat berpengaruh kepada anaknya nanti setelah lahir.